Cepet banget. Coba tanya kembali, ada yang tahu resensi itu apa? Coba angkat tangannya. Yang mau jawab? Ulasan. Apa lagi? Penilaian. Mengulas kembali. Sebenarnya menurut KBBI adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau disebut dengan ulasan buku. Dari sini ada yang ditanyakan atau ingin bikin kalimat sendiri mengenai teks resensi itu apa? Adalah ulasan yang dibuat ulasan tentang kelemahan atau kelebihan sebuah karya. Esensi adalah jenis tulisan yang ditulis dan diterapkan melalui karya film atau jenis karya tulis lainnya. Boleh. Ke sebelah sini. Ulasan kualitas suatu buku, film, pengentasan drama, album lagu, tulisan ataupun karya lainnya. Silakan menurut Septian Misi pada tahun 2017, resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik atau buruk karya tersebut secara objektif. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya sendiri mengenai teks resensi itu apa? Kecepatan. Coba katanya, yang ingin Teks resensi itu adalah kayak kita memberikan ulasan-ulasan terhadap suatu film atau karya yang kita lihat dari orang lain, dan di situ tuh kita memberikan ulasannya itu tentang manfaat, kekurangan atau kelebihannya. Penilaian atau ulasan seseorang tentang hasil karya orang lain seperti buku novel dan film seperti Air Mata Junjung Sejadah dan juga Dilan 1990 yang digemari oleh anak-anak remaja seusia kami. Dan ulasan tersebut bisa berbentuk ulasan positif atau negatif yang berguna bagi si pembuat karya untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Nah, jadi itu ya. Itu bebas. Ya, itu bersifat objektif. Seperti buku, film, novel, atau barang elektronik seperti handphone, laptop, AirPod, bisa itu di resensian. Lanjut ke jenis-jenis resensi. Ada yang masih ingat 3 jenis resensi kemarin? Apa aja? Informatif, cerita, misalnya bagian pertama pengenalan itu gimana penyampaiannya, melanjut bagian seterusnya apa pengenalan, masuk ke inti cerita, masuk konflik, sampai menuju puncak konflik, sampai penyelesaian konflik itu sendiri. Kalau resensi evaluatif atau kritis itu kita ceritakan per babnya atau per chapternya itu gimana. Nah, per chapter itu kan misalnya pengenalan gitu, lanjut ke pengenalan tokoh-tokoh lain atau pengenalan tokoh-tokoh selanjutnya. Bisa seperti itu. Nah, lanjut ke struktur penulisan dalam resensi. Ada berapa? 4. Apa aja? Judul, Penjelasan karya, isi, penutup. isi resensi apa aja? Orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Nah, untuk judul udah tahu ya, misalnya resensi buku novel, misalnya sebutin novelnya apa, misalnya Mariposa, resensi novel Mariposa. Lanjut ke identitas karya. Identitas karya ini kayak pengarangnya siapa, penerbitnya apa, penulis atau jumlah halaman, ISBN atau ISBN dari sebuah karya itu sendiri. Nah, lanjut ke isi resensi itu orientasi. Orientasi itu kayak gambaran awal kenapa novel itu bikin, atau latar belakang pengarangnya kenapa bikin cerita seperti itu, atau ada unsur-unsur lain yang bisa dimasukkan, atau kayak hal-hal menarik dari novel itu bisa kita gambarkan di awal. Lanjut ke sinopsis. Ada tes sinopsis itu apa? Ya. Sinopsis itu ringkasan cerita. Jadi dirangkum dalam satu kalimat, dalam satu paragraf gitu kan, atau beberapa suatu karya.
Lanjut penutup resensi. Kalian tahu isinya apa? Kesimpulan. Apa lagi? Saran. Apa lagi? Nah, jadi penutup resensi ini kayak kita menyimpulkan karya itu kita rekomendasikan kepada pembaca lain atau kita tidak rekomendasi dengan alasan-alasan yang kita sampaikan dalam ulasan kita analisis dan evaluasi tadi. Lanjut, kita masuk ke contoh teks resensi. Ada yang tahu novelnya? Tahu. Udah pernah baca novelnya? Nonton filmnya sih. Nonton filmnya udah? Iya. Coba kita flashback dulu mengenai apanya. Kalau cewek zaman dulu suka yang kayak bilangnya romantis. Enggak. Suka yang sukanya kayak mana? Dia nggak suka lah Pak, susah dibilangin. Ya dia tak suka sama kau dong. Ya kan aku memberi pendapat. Akhirnya aku suka dia juga. Nah, kita lanjut ke sinopsis berikutnya. Gelap banget. Masuk ke identitas karya. Apa aja isinya? 3. Teks yang berisi informasi mengenai suatu ulasan. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang. Turun tangannya dulu. 1, 2, 3. Apa resensi normatif? Menyampaikan ulasan secara langsung. Lagi. 1, 2, 3. Yang di belakang. Apa itu? Itu satu kelompok. Tapi buku nggak boleh juga. Iya, nanti kok semua mereka. Kelompoknya. Jadi aja dah, kayak gini. 7. Ya, 1, 2, 3. Sebutkan unsur-unsur intrinsik. Ada 7 apa aja? Alur. Lur. Terus tema. Tema. Apa penokohan? Tempat. Tempat itu masuk apa? Latar. Nah, jangan dikasih tahu. Hah? Apa lagi? 4. Nah, 7. 7. Baru 4. Mana? Siapa mantan pacar Vidya? Benny. Saya. Ya, benar. Benny yang 2. Kelompok 3. Tuh. Ya, kalau sama poinnya. 0 poin.
16 isinya. Sebutkan contoh gombalan Dilan. Ya, nomor 6. Dan rindu itu dengan saja kamu akan kuat. Ya. Satu lagi. Oh, itu pas dia lagi mau. Ya apa? Ya. Salah dulu, salah. Apa gombalannya? Pas dia. Waktu Pak. Itu Pak. Dia apa namanya? Siapa? Dia tiga. Dua. Dia bilang kalau misalnya Milea itu cantik. Pakai apa? Hah? Pakai nilai apa? Kan masih ada kelanjutan lagi. Hah? Karakternya bertanggung jawab. Satu lagi. Percaya diri sama diri sendiri gitu. Itu tuh, Percaya diri sama diri sendiri. itu masih termasuk kelebihan di karakternya, penggambaran karakter. Satu lagi. Misal dari diksinya dia termasuk kemana gitu. 3, Dua. 2. Satu. Menunjukkan tahun 1990 dan sama ada di Bandung ya penjara. Nah, ya, itu kelebihannya. Berarti menunjukkan latarnya. Iya. Kayak basah. Jadi pandang. Kayak basah. Nah, apa beda tokoh sama penokohan? Tokoh itu ada pemerannya, Tokoh itu pemerannya. Kalau penokohan? orang yang ditokohkan. Kan? Wata. Apa? Watak gitu. Ya, sifat tokoh itu kayak Milea. Misalnya penulis menggambarkan Milea tuh si cantik yang berdepan ke masa lalu, menceritakan kisah cintanya. Dia diawali dengan dia bertemu dengan Dilan di jalan. Pokoknya Dilan ini suka meramal. Lanjut. Tapi ramalan Dilan itu salah ya. Rupanya dia nggak ketemu di kantin. Lanjut dia meramal lagi. Apa ramalannya berikutnya? Ketemu di kelas. Gimana? Cerita yang menghibur. Kayak mana yang menghiburnya? Apa yang menghibur dari Dilan? Ya, gombalannya yang menghibur. Lanjut kekurangan novel. Itu ada klise. Ada tuh klise? Membosankan. Klise itu kayak datar gitu kan? Aja apa? Iya, sok cool. Dia terlalu fokus pada Dilan menceritakannya. Dia nggak terlalu di sudut. Iya, ini kan yang dulu. Atau dialog yang berlebihan ya, kayak gombalan itu terlalu. Di WC. Mana? Nah, coba di mana ada jadian? Di Honda. Enggak di WC. Di motor. Di kantin. Ah, kantin. Itu siapa? Gantiin siapa? DP. Kantin IDM. Ya. Gemas. Iya. Kelakuan Dilan. Yes. Coba baca kalimat bawahnya. Ian Dilan. 12 isinya. Siapakah pengarang novel Dilan? Ini baik. Jadi baik. Apa hadiahnya, Pak? Hah? Hadiahnya apa? Es krim. Yang kalah boleh, yang menang boleh minta sesuatu ke yang kalah. Nggak boleh. Bapak nanti orang tuh minta mobil sama kami gimana? Iya, yang Budgetnya ada budget. Ada budget 2 orang. itu joget nanti kan. Menangkan mobil. ISBN. Ya, ISBN itu kalau sekarang ada IRCBN. Ya, itu perkembangan teknologi. Jadi kita bisa scan gitu kan IRCBN. Kalau di ISBN itu kita salin kodenya baru kita ketahui siapa identitas dari pemilik buku. Kalau di IRCBN kita Starboy. yang cewek, kunci cewek. Ah, berani. Apa tuh Starboy? Hah? Starboy apa? Apa lagi? Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, ada habis mukulin orang ditangkap. Apa lagi? Bantu orang tua. Cowok? Cowok dilantik kayak mana?
Nopri opsional. Nopri yang mana? Apa lagi? Kalau Milia? Yang cowok katanya. Milia gimana? Cewek. Maksudnya gimana Milia? Peduli. Cowok. Dia cowok, Pak. Ya coba. Gimana Milia? Senyum lah. Perhatian. Peduli. Kunci. Suka sama Dila. Hah? Suka sama Dila. Yang ini yang cowok. Gimana Milia tuh? Orang Jawa. Bukan. Sifatnya, wataknya, Karakternya gitu. karakternya. Kisahnya. Oh, baik. Baik. Apa lagi? Isinya pertanyaan. Ya, 1, 2, 3. Sebutkan tokoh-tokoh dari novel 5 tokoh. Dilan, Milea, Reni, Ibu Mama Milea. Apa nama panggilan mamanya? Siapa manggil mama? Data identitas. Data identitas. Kita identitas. Itu yang kedua, yang pertamanya apa? Pendahuluan. Udah tuh. Itu apa? Udah, judul. Penyataan saksi. Bukan, dua. Apa nih? Amin. Kalau kita, ya judul. Judul, identitas, isi, Isi apa? orientasi, Nah, isinya apa? Iya, ini jawab. Apa tadi? orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Terakhir, Semua karya, film, lagu, buku, kurang lengkap. Lengkap. Ya, 1, 2, 3. Nah, udah habis. Turun lagi dulu. 1, 2, 3. Ya, yang cepat. Macam-macam ini mana? Oh iya, isi yang satu. Teks tesis itu adalah kita tuh memberikan penilaian atau ulasan terhadap suatu film, novel atau karya yang dibuat oleh orang lain yang merujuk pada kelemahan dan kelebihannya. Ini 10, ini 40. 50 poin. Ah, dia 2. Enggak lah, Ada lagi. Itu 2 atau 1 lah. Terus kekurangannya, karakter Dilannya, gombalannya terlalu berlebihan. Kelebihan. Kelebihannya lagi 2. Kelebihannya ada amanannya di dalam novel itu. Kayak ada pesan apa namanya? Semua. Namanya yang bisa diambil dari novel itu. Lagi. Terus juga alurnya kayak alurnya tuh nggak ketebak gitu loh. Kayak endingnya nggak ketebak. Pak, di situ Bapak buat soalnya nggak ada. Ada tadi. Ini baik itu penulis. 5, 10, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang tahu. Bentar, turun tangan dulu. 1, 2, 3. PT Mizan Pustaka. PT Mizan Pustaka, benar. Alasannya, Terus, isinya, isi dari cerita. isi cerita itu masuk mana? Isi dari pendapat. Isi cerita itu masuk ke bagian Konflik. bukan. Isi cerita masuk ke bagian mana? Deskriptif. Bukan. Kita hitung ya. Kita hitung. Bisa? Enggak. Dijelaskan. 3. Alur Pak. Salah. Itu termasuk unsur intrinsik. 1. Ada yang pertama orientasi itu berisi tentang kayak pengenalan. Yang kedua ada sinopsis itu berisi tentang isi sebuah cerita. Terus yang ketiga itu ada evaluasi. Boleh. Evaluasi itu berisi tentang unsur-unsur ceritanya kayak bahasa, alur, diksi.
Terbalik, terbalik. Terbalik. Itu yang satunya lagi. Kepala singa. Memberikan mencari tahu orang aja terus kita kasih tahu saran yang bagus itu. Oh, tentang kelebihan atau kelemahan. Iya. Terus Satu lagi. Apa yang terakhir? Nah, yang lupa tadi itu dia tuh. Kasih isi. Hah? Kan. 5. 4, 3, 2, 1. Lagi 1, 2. Analisis. Apa analisis tuh? Intrinsik sama ekstrinsik. Ekstrinsik. Terus jadi cowok tadi kayak sama Dilan, terus akhirnya Dilan nih dia akhirnya suka juga kan sama si Milayani. Terus Milayani endingnya ini Milayani putus sama Dilan karena Dilan nih diputusin Milaya karena Dilan nih nggak mau mendengarin kata-kata Milaya untuk berhenti kelahi-kelahi itu ikut geng motor. Endingnya? Dilan. Terus ya udah. Saya endingnya Pak. Abis itu endingnya abis itu Dilan tahu kan. Ya terus mereka yang pas sekolah mereka di apain sama sekolah lain mah dilemparin batu. Kan di situ juga Dilan ini bersembunyi di gereja gitu. Padahal Meliani nyari dia. Endingnya apa endingnya? Ya endingnya di situ. Itu ya.